Untukmu pecandu berat game. Siapa yang tidak suka bermain game? Mungkin hampir semua orang menyukai game. Aku pernah suka dan tergila-gila dengan game. Sebagai laki-laki pada umumnya, aku sangat suka bermain game. Baik dari game offline seperti PlayStation, game PC, game mobile, game online, hingga game terbaru yang lagi ngetrend. Hampir setiap tahunnya aku coba. Ironisnya, hampir semua game mengajarkanku berkata-kata kasar, emosional tak menentu, menguras uangku, sering bergadang semalaman penuh, mencuri uang orang tuaku, membodohi mereka, pernah juga membuat pekerjaanku terbengkalai, hingga yang paling fatal, aku sampai dipecat dari pekerjaanku. Ya, tak lupa juga, game membuatku berulang kali sakit. Itu bukanlah hal yang positif. Untukmu para gamers, penggila game tingkat akut. Dalam game memang mengajarkan kita caranya untuk menang, menyusun rencana untuk menang, bagaimana caranya bertahan hidup, bagaimana caranya meningkatkan skill, kemampuan, dan banyak lagi. Juga katanya mengikuti tren di masa kini. Namun, pernahkah kamu terbesit di hati dan pikiran seperti apa sulitnya orang tuamu bertahan hidup untuk menghidupimu? Bagaimana cara orang miskin bertahan hidup? Yang dimana bagi mereka bisa makan sehari-hari saja membuat mereka bahagia. Bagaimana para tukang dan kuli di pasar itu bisa menyekolahkan anak-anaknya. Orang pintar yang skillnya bagus di luar sana menganggur dan menjadi penonton. Berapa banyak wanita dan anak-anak yang terabaikan hanya karena keegoisan, tidak ingin diganggu saat bermain game. Berapa banyak ibadah yang kamu lewatkan? Berapa banyak? Sejenak, kamu mungkin berpikir itu bukanlah urusanmu. Tapi cobalah menanamkan kesadaran secara perlahan. Cobalah sebentar berpikir dan merenung. Bagaimana jika aku seperti mereka? Apa mungkin aku selamanya dalam posisi enak seperti sekarang? Berkecukupan? Aku kan bisa saja menjadi pro player, pasti bisa, dan aku pasti dapat menghasilkan uang. Aku yakin akan hal itu. Namun, sayang sekali kawan, faktanya game populer terbaru itu, baik game online maupun game offline, paling lama rata-rata bertahan 2 tahun, jika lebih paling lama 5 tahun. Setelah itu akan sepi peminatnya dengan sendirinya. Kita ambil contoh seperti Dota dan COC yang perlahan mulai sepi. Lalu selanjutnya apa yang akan terjadi? Ketika kamu telah memutuskan menjadi pro player, apa yang terjadi? Untung-untung jika kamu sudah menghasilkan uang. Namun jika tidak, bagaimana? Kalian akan ditinggalkan bareng oleh kemajuan teman-teman lain. Saat 2-5 tahun yang sudah berlalu, sudahkah kamu saksikan berapa banyak temanmu yang menjadi sukses? Temanmu yang menjadi juara kelas, temanmu yang mendapatkan kerjaan, temanmu yang menikah, bahkan temanmu yang memiliki rumah. Sudahkah kamu cek penghasilanmu per tahun? Apakah ada peningkatan nilai pelajaranmu semester ini? Apakah remedi? Sudahkah kamu mengkalkulasikan berapa jam per hari waktu yang kamu buang per bulan, per tahun? Berapa kali kamu sakit akibat bergadang, tidak masuk kerja? Sudah berapa kali? Pernahkah pertanyaan itu bersarang di kepalamu dan menghantuimu? Sekali lagi, selamat. Ketidakproduktifan waktu yang kamu buat justru adalah sebuah prestasi bagi admin atau developer pencipta game tersebut, termasuk pundi-pundi uang yang telah kamu buang demi mereka. Hampir semua hal tersebut pernah terjadi padaku, hingga yang paling parahnya aku sampai dipecat karena sering sakit dan telat. Kinerjaku pun menurun. Semua hal yang terjadi ini menggerogoti aku, kamu, dia, dan mereka. Maraknya game saat ini, dan itu tidak bisa kita pungkiri, termasuk game online yang lagi ngetrend, lagi booming-boomingnya. Coba bayangkan, baik game MOBA, tempur, dan sebagainya.
Jika 10 dari 100 orang menjadi penggila game seperti kita, betapa merosotnya moral dan kemajuan bangsa kita. Betapa banyaknya ketidakproduktifan manusia hanya karena bermain game. Dan ini ancaman yang nyata. Bahkan WHO sendiri telah mendeklarasikan pecandu game menjadi penyakit mental jenis baru. Perhatikan, lihat sekelilingmu. Berapa banyak saudaramu, keluargamu, abangmu, kakakmu, adikmu, orang tuamu yang menjadi pecandu game. Banyak bukan? Ironis bukan? Untukmu pecandu berat game, perlahan. Cobalah sedikit ubah gaya hidupmu mulai dari esok. Mulailah dengan berolahraga kecil secara rutin, perbanyaklah hal positif. Sedikit demi sedikit mulailah jujur. Akui betapa egoisnya aku yang dulu diperdaya oleh game, betapa jahatnya aku, betapa salah dan malasnya aku waktu itu. Ada banyak hal yang aku dan kamu buang hanya karena bermain game. Ketidakproduktifan diri, kesia-siaan waktu. Cobalah rasakan, bedakan perlahan. Bedanya aku yang hari ini telah bermain bola hingga bajuku telah basah dengan keringat, dibandingkan dengan aku yang dulu bermain game dimulai dari pukul 9 malam, berlanjut sampai pukul 3 subuh, hingga sampai pagi hari. Dan yang terpenting, jangan takut berjalan sendiri, serta kamu akan dijauhi oleh teman-teman main barengmu dulu. Perlihatkan kepada mereka, ketika kamu maju sendiri dan terlepas dari jeratan gila bermain game, mereka akan datang sendiri padamu, seiring dengan kemajuan yang telah kamu peroleh. Makhluk sosial itu akan selalu saling melakukan interaksi satu sama lain, saling mendukung dan saling menguatkan, juga saling membutuhkan. Berbeda jauh dengan para gamers yang seringkali mencaci maki, berbicara kotor, berbicara toksik hingga menghina-hina agama. Dan itu fakta yang telah terjadi dan sangat menyakitkan. Lihatlah betapa kotornya mulut anak-anak zaman sekarang. Mulai dari sini, cobalah ubah cara pikirmu, mindsetmu, ubah dari dalam, hingga akhirnya dirimu sadar bahwasannya bermain game berlebihan itu sangat merugikan. Jelas di masa depan itu akan menjadi penyakit mental dan menjadi ancaman untukmu. Untukmu, untukku, dan untuk mereka, berapa banyak orang yang gila dan stres hanya karena bermain game. Mereka menjadi rusak hanya karena itu, bahkan sudah merenggut korban jiwa. Dunia akan terus berputar dan zaman akan terus berlari. Mereka tidak mau tahu tentang ketertinggalanmu. Sebelum penyesalanmu menjadi derita di masa depan, dan banyak tawa yang datang mencibirmu, di masa sekarang cobalah berhenti berlebihan bermain game. Bahkan jika perlu, berhentilah total bermain game. Ingatlah, pemenang sungguhan itu adalah pemenang yang tercepat sampai di garis akhir, bukan pelari yang melamun di tengah jalan, melihat pemandangan kiri kanan, kehabisan waktu sampai ke garis finish. Akan selalu dan selalu ada waktu dan kesempatan untukmu yang mau berubah, untukmu yang ingin berubah. Asah skill dan kerjamu di bidang mana yang paling kamu geluti dan sukai. Hobi bermanfaat mana yang kamu geluti hingga kamu mahir dan menjadi profesional dalam hobimu tersebut. Hingga bila perlu kamu menemukan penemuan yang hebat, terobosan yang hebat, dan menjadi orang yang hebat. Buat rencana jangka panjang, planning A, B, dan C, dimana jika rencana A gagal masih ada rencana B, C, dan selanjutnya, hingga sampai titik dimana kegagalan menjadi guru terhebatmu untuk menuju kesuksesan besar. Yakin dan percayalah kamu bisa, karena sejatinya kita sama-sama manusia dan semua memiliki kesempatan yang sama. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu. Dan demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Saya Gus, terima kasih. Wassalam.